Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya sebagai moderator untuk penyaji kedua, yaitu Bapak Yus Ardi Aprianto, yang akan menyajikan hasil proposalnya. Kepada beliau, Bapak Yus Ardi Aprianto, dipersilahkan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sudah muncul ya untuk presentasi saya? Sudah, Ya. Pak. Sudah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Ngurah Ayu Nyoman, dan yang kami banggakan teman-teman kelas H Tegal. Izinkan kami menyampaikan proposal tesis yang berjudul Manajemen Supervisi Kepala Sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di SMP Negeri 1 Margasari, Kabupaten Tegal. Pendahuluan, konteks penelitian. Guru memegang peran strategis, terutama dalam upaya membentuk watak bangsa ini melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dari dimensi ini, peran guru sulit digantikan oleh orang lain. Dalam dimensi pembelajaran, peran guru tetap dominan, sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang dengan cepat. Dengan dimensi pembelajaran yang diperankan oleh pendidik, yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Peran guru dalam proses pembelajaran mempunyai 3 peran, yaitu sebagai pengajar, pembimbing, dan administrator kelas. Guru sebagai pengajar berperan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk menguasai seperangkat pengetahuan dan keterampilan mengajar. Kepala sekolah di sini diharapkan mampu mengelola seluruh pelaksanaan tugas guru dan bawahan lainnya di sekolah. Ini agar seluruh kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan lancar, terutama pelaksanaan pembelajaran oleh guru karena kemampuannya yang berbeda-beda. Kepala sekolah mempunyai tugas yang sangat penting di dalam mendorong guru untuk melaksanakan proses pembelajaran agar dapat menumbuhkan kemampuan kreativitas, daya inovatif, kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan memiliki naluri jiwa kewirausahaan bagi siswa sebagai produk suatu sistem pendidikan. Untuk itu diperlukan supervisi akademik guna memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran. Namun, sering kita jumpai adanya kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi hanya datang ke kelas dengan membawa instrumen pengukuran kinerja. B. Fokus penelitian. Fokus penelitian di sini adalah perencanaan, pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, evaluasi tindak lanjut kegiatan supervisi akademik di SMP Negeri 1 Margasari, Kabupaten Tegal. Tujuan penelitian mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan, pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat, evaluasi tindak lanjut kegiatan supervisi akademik di SMP Negeri 1 Margasari, Kabupaten Tegal. Untuk manfaat penelitian, manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk mengetahui, untuk memahami, dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan manajemen supervisi akademik di SMP Negeri 1 Margasari, Kabupaten Tegal dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Sedangkan untuk manfaat praktisnya, untuk Kepala Dinas Pendidikan, ini dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman tentang supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Manfaat bagi sekolah, menjadi bahan evaluasi bagi kepala sekolah
dalam melakukan supervisi akademik untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Sedangkan manfaat praktis yang ketiga itu bagi guru, itu memberikan sumbangan pemikiran baru tentang supervisi akademik untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Kajian pustaka, pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni mengorganisasikan berbagai sumber daya baik orang maupun barang agar secara bersama-sama dapat mempercepat capaian tujuan organisasi yang telah disepakati sebelumnya. Kajian pustaka berikutnya tentang manajemen supervisi akademik. Di sini kami ada 5 tentang manajemen supervisi akademik. Yang pertama, pengertian daripada supervisi akademik merupakan aktivitas pembinaan yang dilakukan oleh atasan. Dalam hal ini, kepala sekolah dalam rangka meningkatkan performansi atau kemampuan guru dalam menjalankan tugas mengajar sehingga dapat memperbaiki, meningkatkan proses pembelajaran agar lebih efektif. Sedangkan untuk tujuan supervisi akademik, ini untuk memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas maupun di luar kelas. Untuk fungsinya, itu memperbaiki situasi belajar mengajar di sekolah, sehingga kompetensi profesional guru dapat meningkat dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk prinsipnya, di sini menggunakan prinsip ilmiah, prinsip demokratis service, prinsip kerjasama, prinsip konstruktif dan kreatif. Sedangkan untuk modelnya, ini ada beberapa model supervisi akademik. Yang pertama model supervisi konvensional, model supervisi ilmiah, supervisi klinis, supervisi artistik. Selanjutnya tentang kepala sekolah. Peran kepala sekolah di sini adalah pengelola pendidikan pada satuan pendidikan, yaitu orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai kepala sekolah. Untuk kompetensi kepala sekolah merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melakukan tugas profesionalnya. Sedangkan untuk kompetensi profesional guru, di sini yang pertama ada profesi dan kompetensi guru, merupakan kemampuan guru menguasai materi pembelajaran, dan guru sebagai profesi di sini adalah bidang pekerjaan di landasi pendidikan keahlian. Untuk kompetensi guru di sini merupakan pendidikan guru harus memiliki kompetensi berbidang profesi dan sosial. Berikutnya tentang profesionalitas guru. Ini guru adalah pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal. Selanjutnya tentang hakikat profesional guru. Di sini seorang guru yang profesional terbentuk dengan sejumlah persyaratan, minimal memiliki kualifikasi pendidikan yang profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuni, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan peserta didik, dan mempunyai jiwa kreatif produktif, serta mempunyai etos kerja yang tinggi. Sedangkan untuk strategi pengembangan peningkatan profesionalitas, di sini strateginya bisa melalui pendidikan dan pelatihan. Artinya untuk yang pendidikan pelatihan bisa untuk meningkatkan profesionalitas dengan melaksanakan kegiatan in-house training. Atau mungkin pelatihan kursus jenjang dan pendidikan-pendidikan yang lain. Sedangkan selain pendidikan yang formal, juga ada kegiatan pendidikan selain pelatihan. Misalnya mengikutkan kegiatan seminar, workshop, penelitian, atau pembuatan media pembelajaran. Itu adalah beberapa strategi pengembangan dan peningkatan profesionalitas. Untuk hasil penelitian yang relevan,
Kami di sini tidak memunculkan untuk hasil penelitian yang relevan, di mana akan saya sampaikan, kami memberikan ada lima jurnal yang relevan dengan penelitian yang kami teliti. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar dan kawan-kawan yang berjudul Supervisi Akademik oleh Kepala Sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional di SMP 2 Calang Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian ada penelitian dari Sukarmen yang berjudul tentang pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Yang ketiga ada penelitian dari Istianah. Ini juga meneliti tentang implementasi program supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Kemudian dua jurnal internasional, ini ada dari Mesiga dan Okendo dengan judul International Journal of Scientific Research and Management. Ini tentang effectiveness of head of school in supervising teaching activities in secondary school in Kagera region Tanzania. Kemudian jurnal yang kelima yang relevan dengan judul Effect of Teaching and Learning Supervision Teacher Attitude to Supervision at Secondary School in Kubang Pasu Distrik Kedah. Itu tentang 5 jurnal hasil penelitian yang relevan. Ini untuk metodologi penelitian yang pertama adalah pendekatan dan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam ini menggunakan rancangan pendekatan kualitatif, deskriptif, fenomenal. Sedangkan waktu dan tempatnya di SMP Negeri 1 Margasari yang beralamatkan di sebelah lapangan Timur Margasari, dengan waktu penelitian selama 4 bulan dari April sampai dengan Juli. Untuk desain atau langkah penelitian ada 2, tahap pralapangan dan tahap pekerjaan lapangan. Artinya untuk tahap pralapangan kita tuh menyusun rencana penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan dan menyiapkan perlengkapan penelitian. Sedangkan untuk tahap pekerjaan kami mengumpulkan data dan melakukan observasi, wawancara kepada sumber dan mengumpulkan dokumen pendukung. Untuk instrumen penelitian, di sini peneliti hadir di lokasi, yaitu di SMP Negeri 1 Margasari Tegal, untuk studi awal untuk mendapatkan data awal tentang supervisi kepala sekolah, tentang kompetensi guru, serta keunikan supervisi dan prestasi yang diraih oleh SMP Negeri 1 Margasari. Juga peneliti hadir untuk melakukan wawancara kepada para informan, melakukan observasi, mencatat, dan mengkopi beberapa dokumen yang dibutuhkan peneliti sebagai data pendukung pengajian hasil penelitian. Untuk teknik pengumpulan data, kita menggunakan 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknis analisis data, ada 3 juga, yaitu kita mengacu pada reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan, dalam penelitian ini pemeriksa keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, yaitu teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Ini menurut Platon dan dalam Meong. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Melang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Pak Yusardi. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada barangkali ada yang mau memberi saran, masukan, ataupun pertanyaan. Monggo, kami persilahkan.
Ya, Pak Ahmad Rofi'i, monggo dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Mencermati apa yang disampaikan oleh penyaji Bapak Yus Ardi Aprianto tentang supervisi, sebetulnya sering kali kita mendengar dan melihat dan mengalami sendiri tentang supervisi itu sendiri. Dan tidak begitu jauh berbeda lah antara satu satuan pendidikan dengan satu satuan pendidikan yang lain. Yang ingin saya tanyakan begini, dari berbagai satuan pendidikan atau sekolah yang ada, tentunya kepala sekolah sebagai supervisor ini memiliki manajemen tersendiri dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik, dan manajemen sekolah yang satu dan yang lain juga memiliki karakteristik dan perbedaan yang tidak sama atau perbedaan sendiri-sendiri dalam proses dan pelaksanaannya. Pertanyaan saya juga penasaran dengan Pak Yus Ardi ini, sebetulnya ada keunikan apa sih yang ada di dalam SMP Negeri 1 Margasari ini sehingga menjadi salah satu objek penelitian atau tempat penelitian yang diambil. Sekali lagi, sebetulnya ada kekhasan karakteristik apa atau keunikan apa saja dalam kegiatan supervisi ini di SMP Negeri 1 Margasari sehingga menjadi setting atau tempat penelitian yang dipilih oleh Pak Yus Ardi. Mengenai hal yang lain mungkin kiranya kurang bijak kalau saya menanyakan terlalu banyak. Demikian saja dari saya, Mbak Suniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rofi'i atas pertanyaannya. Monggo, satu lagi barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan saran atau masukan. Saya boleh lagi, Mbak Nia? Oke, boleh nggak? Ya, oke, boleh. Nuwun untuk saudara moderator. Untuk yang kedua kalinya saya ingin menanggapi apa yang tadi disampaikan Pak Yus Ardi. Kalau mendengar kata supervisi akademik, saya memang tertarik sekali karena saya senang sebagai kepala sekolah, memang suka sekali mensupervisi. Jadi untuk dari berbagai manajemen supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah ya Pak Yus ya, menurut Pak Yus, apakah supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah SMP Negeri Margasari itu dapat meningkatkan kompetensi profesionalisme guru? Itu saja Pak Yus. Ya, sekedar tanggapan dan pertanyaan sekaligus. Matur nuwun. Ya, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada Pak Yus Ardi untuk menanggapi pertanyaan pertama yang dari Bapak Ahmad Rofi'i tentang keunikan apa sajakah yang ada di SMP Margasari sehingga menjadi subjek penelitian. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Horiah, apakah dari supervisi itu dapat meningkatkan profesionalisme guru di SMP Margasari? Monggo Pak Yus tanggapannya. Kompetensi profesionalisme. Oh ya maaf, kompetensi profesionalisme. Terima kasih pada Bapak Ahmad Rofi'i dan Ibu Horiah. Yang pertama, memang Pak Rofi'i saya setuju, tiap sekolahan mempunyai manajemen tentang supervisi akademik yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing. Ada seperti yang pernah saya sampaikan di depan bahwa secara umum, mohon maaf ini yang Bapak Ibu kepala sekolah, secara umum biasanya kepala sekolah itu mensupervisi hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, hanya sekedar melihat bagaimana guru itu melakukan kegiatan pembelajaran. Sedangkan di SMP Negeri 1 Margasari sesuai dengan
pralapangan, survei pralapangan. Itu di sana memang ada keunikan di kegiatan supervisi akademik yang dirasakan di SMP Negeri 1 Margasari dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang saya ketahui. Artinya di SMP Negeri 1 Margasari Kabupaten Tegal ini memiliki keunikan tentang dalam proses pelaksanaan supervisi akademik, di mana di sana ada tiga tahapan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam memanajemen supervisi akademik. Tahapan yang pertama di sini ada sebuah perencanaan. Artinya di sini kepala sekolah itu mengumpulkan tim pengembang kurikulum. Jadi tim pengembang kurikulum itu dikumpulkan ya, untuk mensosialisasikan rencana kegiatan supervisi akademik. Jadi tidak serta-merta hanya Bapak Ibu Guru besok dilaksanakan supervisi jadwalnya seperti ini, mohon disiapkan. Jadi tidak seperti itu secara langsung. Tidak hanya sekedar kepada wakilnya saja atau tim supervisornya saja, tapi di sini ada sebuah tim, jadi dikumpulkan dulu tim pengembang kurikulumnya ya, untuk merencanakan dan mensosialisasikan tentang supervisi akademik. Tahapan yang kedua tentang tahapan pelaksanaan, di mana kepala sekolah itu melakukan koordinasi dengan guru. Jadi kepala sekolahnya berkoordinasi dengan guru berkaitan dengan kesiapan supervisor dan guru yang akan disupervisi. Jadi artinya dari tadi setelah tim pengembang kurikulum berkumpul, kemudian kepala sekolah berkoordinasi tentang kegiatan supervisi akademik yang akan dilaksanakan. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap evaluasi dan tindak lanjut supervisi akademik. Artinya di sini kepala sekolah memberikan motivasi. Jadi tidak setelah disupervisi terus sudah begitu saja tanpa melihat, tanpa memberikan hasil supervisinya kepada Bapak Ibu guru yang disupervisi. Jadi kadang kita tidak tahu hasilnya seperti ini, tindak lanjutnya seperti apa. Jadi dalam hal ini keunikan yang ketiga di SMP Negeri 1 Margasari, kepala sekolahnya ini memberikan motivasi, masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran. Dari hasil evaluasi kepala sekolah melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi itu melalui tim pengembang mengadakan pelatihan-pelatihan, mengadakan tim pelatihan sesuai dengan temuan dari kegiatan supervisi akademik dengan kompetensi guru yang masih perlu ditingkatkan dengan menunjukkan guru yang berprestasi di sekolah sebagai konsultan pendamping meningkatkan kompetensi guru. Jadi di sini ada pelatihan-pelatihan misalnya pembuatan media pembelajaran, itu ada mengikutkan pada pelatihan-pelatihan IHT misalnya. Seperti itu Bapak Ahmad Mutamirin. Jadi keunikannya di SMP Negeri 1 Kabupaten Tegal itu dalam proses pelaksanaan supervisi akademik. Yang kedua tadi Ibu Korea tentang, ya memang saya setuju Bu. Memang apa? Pak Ropi tadi yang tanya saya Pak. Oh Pak Ropi. Pak Ropi. Tadi saya menyebut siapa Pak? Menyebut Pak Mirin. Oh. Demikian Pak Ropi yang bisa saya sampaikan tentang keunikan proses pelaksanaan supervisi akademik. Yang kedua tadi Bu Korea tentang ya sesuai dengan observasi pralapangan, apakah dapat meningkatkan jika kita melakukan wawancara di sana untuk pralapangan. Di sana itu ada guru sejumlah kurang lebih 41 orang. Di mana yang 29 itu PNS, yang 12 itu masih Wiata Bakti, dan berlatar belakang memiliki S2 itu ada 4 orang, S1 sebanyak 37 orang, dan yang memiliki pangkat golongan 4A itu 7 orang. Ini lumayan, ya kalau 4A mungkin sudah banyak ya. 4B ada 7 orang,
3C 7 orang, 3B 1 orang, dan 3A sebanyak 3 orang. Artinya apa sih kok dapat meningkatkan? Nah, ini peran serta supervisi akademik kepala sekolah memang mampu meningkatkan kompetensi profesional guru, di mana ini memiliki prestasi akademik, banyak prestasi yang diraih oleh guru maupun siswa. Oleh guru sendiri ini misalnya ada juara 2 Olimpiade Guru Nasional atau GN. Juga ada juara 1 lomba tenis meja tingkat provinsi. Kemudian juga ada peringkat 2 lomba cipta tari tingkat kabupaten. Sedangkan dari sisi prestasi siswa, ini jika melihat dari data ujian nasional, kemarin mengikuti masuk ke dalam peringkat 10 besar di tingkat kabupaten, dan juara 1 dan 2 prestasi siswa berprestasi tingkat kabupaten, dan juga lomba tata upacara dan baris berbaris ini tingkat Karesidenan Pekalongan, dan juga juara lomba tari, juara lomba 1 MAPSI tingkat kabupaten juga, dan masih banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh guru maupun siswa. Artinya apa? Bahwa di balik semua itu peran kepala sekolah dalam supervisi itu ada. Jadi tidak lepas dari supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Korea. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Matur nuwun Pak Yus. Sarannya ya, monggo kepada Pak Robi atau Ibu Horiah. Ada ya, tambahan sedikit untuk saya, Pak Yus. Untuk tadi masalah supervisi nggih. sudah cukup. Oh enggak, Bu Horiah, pripun? Iya, sebentar Pak Yus. Saya sangat tertarik tadi untuk SMP 1 Margasari, karena saya juga dulunya alumnus itu. Kalau kepala sekolah, semua kepala sekolah seperti itu, dunia pendidikan majunya sangat pesat. Tapi memang tidak menutup kemungkinan banyak sekali kepala sekolah yang tidak melaksanakan tupoksinya, terutama tentang supervisi. Berarti bagus sekali apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Yus, karena supervisi itu memang bagus sekali untuk meningkatkan kompetensi profesional. Dan semoga nanti untuk teman-teman yang nanti jadi kepala sekolah bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik. Matur nuwun. Pak Madrobi. Ya, sepertinya cukup Bu Nia. Oke. Kalau dirasa cukup, kayaknya Pak Robi-nya sudah sedang tidak berada di tempat nggih. Nggih. Demikian pemaparan yang disampaikan oleh penyaji kedua, yaitu Pak Yus Ardi Aprianto. Terima kasih kepada pembahas juga yang telah memberikan tanggapan, pertanyaan, saran, dan masukannya. Demikian dari saya sebagai moderator. Tambahin sedikit ya Bu, ya sekalian ya. Oh, nggih, monggo Ibu pangapunten. Nggih, nggak apa-apa. Pak Yus, boleh ditampilkan PPT-nya Pak Yus? Bentar Bu. Ya, Bu. Manajemen supervisi akademik kepala sekolah ya. Nanti masukan yang sama seperti bisa disesuaikan dengan permasalahan yang ada di Pak Yus ya. Ya, Bu. SMP-nya sama ya dengan Pak Musamirin ya? Ya, bisa sama juga tidak Kebetulan janjian sama Bu. itu Bu. Apa emang SMP unggulan? Tapi bukan sekolah penjenengan ya? Bukan. Bukan. Ya. Oke, kalau itu mas sekolah unggulan ya memang enggak apa-apa dipotret. Memang nanti potretnya biar bisa untuk semuanya. Ya. Untuk wilayah selatan
Minggulan Bu, untuk Tegal Selatan ya? termasuk ke 5 besar gitu. Oh ya makanya itu nanti biar potretnya biar bisa untuk dilihat semuanya. Ke fokus dan subfokusnya Pak Yus. Ampun Bu. Fokus penelitiannya berarti Pak Yus bicaranya tentang manajemennya, manajemen supervisi, berarti pengelolaan supervisinya. Ya, fokusnya manajemen supervisi. Kemudian subfokusnya ada 4, sekurang-kurangnya ada 4 karena manajemennya sekurang-kurangnya ada 4 yaitu planning, perencanaan, kemudian pengorganisasian, ya, organizing-nya, lalu pelaksanaan atau penggerakan atau pengarahan, actuating-nya, kemudian yang keempat pengendalian. Jadi ada 4 subfokus. Pak Yus punya 4 tujuan penelitian juga. Gitu ya Pak Yus ya? Ibu. Oke. Seperti faktor pendukung, evaluasi, tindak lanjut itu kan kaitannya nanti dengan pengendalian. Sebetulnya sudah include di dalam controlling itu. Jadi tidak masalah apa yang Bapak kehendaki muncul di situ sebetulnya sudah ada di planning, organizing, activating, dan controlling-nya. Karena Bapak bicara tentang manajemen. Ya, karena fokus dan subfokusnya manajemen, subfokusnya 4 itu, maka kajian teoritis Bapak pun mengarah ke sana ya, keempat itu. Kemudian seperti halnya di Pak Mustamirin tadi, teknik analisa, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan teknik keabsahan datanya pun bermuara dari 4 itu. Gitu ya Pak ya? Iya Bu. Oke, secara umum mungkin itu. Ya, teknik analisa Bapak ini masih pakai Habermas yang lama, reduksi data. Harusnya kondensasi data sekarang yang 2014 itu. Tapi jangan lupa yang pertama tetap gambar baganya kan ada 4 itu Pak, teknik analisa data ini. Ya, yang sering terlupakan data collecting, pengumpulan data. Ya, 1 itu data collecting, pengumpulan data, 2 reduksi data, 3 penyajian data tadi Pak Mustamirin saya lupa, keempatnya penarikan kesimpulan. Fing conclusion ya. Itu. Jadi ada 4 Pak Yus ya. Kemudian pengecekan keabsahan datanya pakai triangulasi, pengecekan keabsahan hasil penelitian sudah? Tidak saya sampaikan di sini Bu. Belum muncul Bu. Mestinya justru itu nanti akan Bapak sampaikan. Karena itu nanti akan menjadi pekerjaan Bapak untuk diselesaikan. Kira-kira itu mungkin. Ibu hilang suaranya. Iya. Ya. Gimana Pak Yus, ada pertanyaan? Tadi yang teknik analisis data berarti saya kurang 1 itu nih. Yang pertama di gambar bagiannya itu ada 4. Pengumpulan data, collecting data. Collecting data. Data pengumpulan data. Collecting data. Untuk tadi setelah pengecekan keabsahan tadi apa Bu? Keaslian. Pengecekan keabsahan hasil penelitian. Kalau tadi kan keabsahan data. Ini keabsahan hasil penelitian yang meliputi tadi kredibilitas, transferabilitas, kemudian dependabilitas, dan yang keempatnya konfirmabilitas, ya. Itu. Itu. Ada pertanyaan lagi Pak Yus? Sementara itu dulu Bu. Oke. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.